Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan, masih diberi kesehatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah, dengan bulan yang penuh maghfirah, yaitu bulan Ramadan. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya hingga yaumul akhir. Amin. Anak-anakku yang berbahagia, siapa di antara kalian yang ingin masuk surga? Tentu semuanya ingin masuk surga, termasuk ibu. Karena apa? Karena surga itu adalah tujuan akhir dari kehidupan kita. Kehidupan dunia nanti akan hancur, dan kehidupan yang kekal adalah kehidupan akhirat. Dua kehidupan akhirat, yaitu surga dan neraka, dan pasti yang kita inginkan adalah kita masuk surga. Anak-anakku yang soleh dan solehah, tahukah kalian semua bahwa ternyata surga itu sangat merindukan kita? Merindukan kita semua untuk bisa masuk ke dalamnya. Namun, siapa yang bisa masuk surga? Siapa yang dirindukan? Apakah kita semua? Tentu tidak. Nah, ibu akan sampaikan beberapa golongan orang yang akan masuk surga. Anak-anakku yang berbahagia, ada 4 golongan yang selalu dirindukan oleh surga. Yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Membaca di sini ada tingkatannya. Jadi, ketika seseorang itu membaca Al-Quran, ada perbedaan di dalamnya antara orang yang lancar membaca Al-Quran dan orang yang belum lancar membaca Al-Quran. Orang yang sudah lancar membaca Al-Quran, di akhirat kelak dia akan bersama dengan malaikat. Sementara orang yang belum lancar membaca Al-Quran, Allah akan memberikan 2 pahala baginya. Ada sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa bacalah Al-Quran, naikkanlah derajatnya, sesungguhnya derajatmu itu sesuai dengan kadar tartilmu di dalam membaca Al-Quran. Jadi, ketika kita membaca Al-Quran sesuai dengan tajwidnya, makhorijul hurufnya, tahsinnya, itu akan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah, dan nanti kita akan bersama dengan malaikat. Sementara yang masih belum lancar, Allah tetap memberikan pahala, yaitu 2 pahala. Golongan yang kedua dari orang-orang yang dirindukan surga adalah wahafizil lisan, orang-orang yang menjaga lisannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah disampaikan bahwa ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita yang dia itu hanya sholat wajib dan bersedekah dengan sepotong keju, namun dia tidak menyakiti orang lain dengan perkataannya. Bagaimana dengan hal itu ya Rasul?" Rasulullah menjawab, "Dia termasuk dari salah satu orang yang akan masuk surga." Begitu luar biasa lisan kita. Dengan kita menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain, itu akan membuat kita menjadi orang yang dirindukan oleh surganya Allah. Golongan yang ketiga dari orang-orang yang dirindukan surga adalah wa mut'imul ji'an, orang-orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Dalam sebuah hadis Rasulullah disampaikan bahwa barang siapa memberikan makan kepada orang yang lapar, maka Allah akan memberikan makanan buah-buahan dari surga. Begitu luar biasanya pahala yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang suka
atau gemar, senang memberi makan orang yang lapar. Maka di bulan Ramadan ini orang berlomba-lomba untuk memberikan makanan kepada orang-orang yang lapar dan orang-orang yang membutuhkan. Kemudian golongan yang terakhir, golongan yang keempat adalah was-shaimina fi syahri Ramadan, dan orang-orang yang senantiasa berpuasa di bulan Ramadan. Semuakah semua orang yang berpuasa di bulan Ramadan? Tentunya tidak. Yang masuk surga adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Jadi dia berpuasa tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, namun dalam berpuasa dia sungguh-sungguh benar-benar karena keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, demikianlah tadi 4 golongan orang yang dirindukan oleh surga, yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, kemudian orang yang menjaga lisannya untuk tidak menyakiti orang lain, kemudian yang ketiga, orang yang gemar memberi makan kepada orang yang membutuhkan, dan yang terakhir adalah orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga kita menjadi salah satu dari golongan orang yang dirindukan oleh surga. Amin ya robbal alamin. Anak-anakku semua, waktu sudah menunjukkan saatnya kita untuk berbuka puasa. Maka dari itu Ibu mengucapkan selamat berbuka puasa bagi anak-anakku semua. Semoga kita menjadi orang-orang yang lebih baik, lebih bertakwa, lebih beriman, dan kelak setelah selesai bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang menyandang predikat muttaqin. Amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.